Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rahman dengan NRP terakhir 088 dari kelompok SBD 04. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penugasan modul 6 Sistem Basis Data. Berdasarkan RED yang kemarin sudah dibuat kerjakan soal-soal sebelumnya, kemudian kita kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, urutkan tabel pasien berdasarkan nama secara ascending. Ascending itu sendiri itu mengurutkan nilai dari kecil ke besar. Nah, di sini ascending itu mengurutkan data dari kecil ke besar, sedangkan descending mengurutkan data dari besar ke kecil. Nah, di sini yang pertama, tabel pasien diminta menampilkan nama berdasarkan ascending, berarti dari kecil ke besar, sedangkan tabel appointment berdasarkan mulai appointment secara descending, berarti dari besar ke kecil. Oke, langsung saja. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan nama. Oke, berarti di sini saya buatnya berdasarkan nama pasien. Secara ascending. Oke. Kita buat lagi. Yang appointment. Order by tanggal mulai atau tanggal mulai secara descending. Setelah itu kita Oke, di sini untuk tabel pasien menampilkan nama pasien secara ascending, artinya dari besar ke kecil. Di sini untuk nilai dari besarnya bisa dilihat dari nomor telepon, dari hurufnya. Di sini diurutkan dari awal A sampai terakhir S. Kemudian yang secara descending, yaitu dari besar ke kecil, di sini ada ID appointment yang diurutkan dari 16 sampai ke 1. Oke. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2. Dengan menggunakan fungsi agregasi, tampilkan appointment dengan tanggal paling awal dan tanggal paling akhir, serta jumlah appointment yang ada. Ini boleh pakai tanggal mulai atau tanggal selesai. Kemudian, ubah nama tampilan field dengan sebentar lagi, masih lama, sama kok banyak ya. Oke. Langsung saja kita buat. Di sini kita select lagi. Karena tadi diminta min, maka kita mulai. Di sini kita menggunakan tanggal mulai karena di soal boleh pakai tanggal mulai atau tanggal selesai. Jadi di sini bebas. Di sini saya menggunakan tanggal mulai. Fungsi as di sini digunakan untuk memudahkan pengguna apabila nama kolom tampilnya terlalu panjang seperti ini. Di soal juga diminta untuk mengganti tampilan field dengan sebentar lagi. Di sini kita ganti dengan sebentar
daftar lagi. Oke. Nah, setelah itu, oh, untuk yang oke, sebentar lagi. From, sini kita from appointment, dan kita buat lagi. Oh, oke. Di sini kita next, kemudian kita buka tanggal mulai appointment. Di sini kita juga menggunakan fungsi S untuk memudahkan pengguna. Di sini masih lama. Masih lama. Appointment. Dan kita select lagi. Nah, untuk menampilkan jumlah jumlah appointment yang ada di sini kita menggunakan aplikasi fungsi count. Di sini kita menggunakan sama aja, sama di atas. Memudahkan. As. Kok banyak ya? Sesuai. Setelah itu kita go. Oke. Di sini untuk tanggal awalnya kita untuk nama tampilannya kita ganti menjadi sebentar lagi, tanggal awalnya 2024 bulan 4 tanggal 11. Kemudian untuk tanggal paling akhirnya di sini kita ganti namanya menjadi masih lama, tanggalnya 2024 bulan 5 tanggal 2. Kemudian untuk jumlah appointment yang ada, di sini kita ganti namanya menjadi kok banyak ya, dengan jumlah appointmentnya yaitu 16. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Dr. Harfian adalah dokter termuda di dunia. Ia baru saja diterima sebagai dokter baru di Rumah Sakit Akbar. Sebagai tugas pertamanya, ia harus mempersiapkan appointment yang dijadwalkan pada bulan Mei. Sebagai teman yang baik, bantulah Dr. Harfian untuk mencari appointment di bulan Mei. Oke. Di sini kita masuk lagi ke SQL-nya dan kita select appointment karena kita diminta menampilkan appointment dari bulan Mei. Where dimana tanggal, di sini kita menggunakan tanggal mulai karena bulan Mei kita diminta menampilkan appointment bulan Mei, jadi kita menggunakan tanggal mulai. Sini kita menggunakan like karena untuk memudahkan pengguna, seperti bila kita menggunakan persen gini maka akan menampilkan 2024 dan seterusnya, yang penting depannya 2024. Karena di sini kita diminta untuk menampilkan bulan Mei, karena bulan Mei itu bulan 5, maka kita menampilkan 5. Jadi kemudian kita menggunakan persen seperti ini. Oke. Setelah itu kita menunggu. Nah, di sini menampilkan tanggal mulai appointment yaitu 2024 bulan Mei tanggal 1 serta 2024 bulan Mei tanggal 2. Kemudian lanjut ke nomor 4. Wikri sangat capek mengerjakan praktikum Jarkom yang banyak dan sulit. Ia membutuhkan seseorang untuk menyembuhkan jiwanya yang rusak akibat praktikum Jarkom tersebut. Namun, Wikri tidak bisa menemukan siapa-siapa. Oleh karena itu, ia dengan terpaksa ikut terapi di rumah sakit. Bantu Wikri untuk menemukan Departemen Kesehatan Jiwa di database rumah sakit.
Oke, di sini kita diminta untuk menampilkan Departemen Kesehatan Jiwa pada tabel tenaga medis. From tenaga medis. Di mana? Departemen tenaga medis. Ini di sini untuk mencari apakah kolom pada tabel ini ada isinya atau tidak. Kesehatan jiwa. Oke, kemudian kita Oke, di sini menampilkan departemen yang dicari oleh Wikri, yaitu kesehatan jiwa. Di sini dengan ID tenaga medis 7, nama tenaga medisnya yaitu Bayu Pratama, jabatannya kepala divisi, alamat dan Jalan Semangka nomor 321, nomor teleponnya sekian, emailnya sekian, Departemen Kesehatan Jiwa, spesialisasinya yaitu psikiater. Dan kita lanjut nomor 5. Sebagai staf baru, Yuma ingin mengenal staf yang sudah bekerja lama di Rumah Sakit Bantu Yuma dengan menampilkan nama dan jabatan staf-staf dengan ID 1 hingga 4. Oke, di sini kita diminta menampilkan staf dengan ID 1 hingga 4. Dan kita select lagi. Di sini menampilkan nama dan jabatan. Maka kita mau masukkan nama tenaga medis dan jabatannya. Kemudian from tenaga medis, kemudian where, di mana ID tenaga medisnya, karena kita diminta menampilkan staf dengan ID 1 hingga 4, maka kita menggunakan between. Between ini akan menampilkan rentan yang kita masukkan. Karena diminta menampilkan 1 hingga 4, maka kita menggunakan 1 dan 4. Dan kita go. Oke, di sini menampilkan nama staf atau tenaga medisnya. Yang pertama ada Anissa Fitriani dengan ID 1, jabatan direktur. Kemudian ada Dian Purnama dengan ID 2, dengan jabatan kepala divisi. Kemudian Rizky Setiawan dengan ID 3, jabatannya staf divisi. Kemudian yang terakhir Sita Aisyah, ID-nya 4, jabatannya staf divisi juga. Lanjut nomor 6. Tampilkan total waktu appointment ke dalam kolom bernama total waktu. Setelah itu buatlah kolom baru untuk memberikan keterangan mengenai total jam tadi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika total waktu adalah 60 menit, tampilkan 1 jam. Jika kurang dari 60 menit, tampilkan setengah jam. Dan jika lebih dari 60 menit, maka tampilkan 1,5 jam. Terakhir, berdiri nama kolom tersebut format jam. Oke, di sini kita masuk ke database-nya dan kita masuk ke SQL-nya, kemudian kita select terlebih dahulu, dan kita masukkan jam mulai, karena kita diminta total, jadi kita harus memasukkan jam mulai appointment dan jam selesai appointment-nya. Selesai appointment. Kemudian kita menggunakan time div di sini, time div yang sebenarnya. Fungsi ini sama seperti yang saya gunakan pada modul kemarin, yaitu yang mengubah jam appointment-nya jadi 30 menit saja. Dan time div koma jam mulai appointment,
kita diminta mengganti namanya menjadi total waktu. Total waktu. Oke, koma. Kemudian di sini kita menggunakan case. Case ini guna untuk karena di soal diberikan beberapa pilihan kan, ini guna untuk apabila totalnya segini maka segini. Nah, di sini kita diminta menampilkan. Di sini saya menggunakan fungsi case. Kemudian when ketika stem div-nya. Oh, di sini kita copy paste saja. Oh, sampai ini aja. Opsi yang kita masukkan. Oh, harusnya kita tambahkan bagian di sini. Oke, setelah itu kita copy, terus ini kita hapus terlebih dahulu, dan kita masukkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ketik lagi setelah ini kita lihat diminta apa. Yang pertama, ketentuannya jika total waktu 60 menit tampilkan 1 jam. Oke, maka jika ini sama dengan 60 dan 1 jam. Oke. Kemudian jika kurang dari 60 menit, jika kurang dari 60, dan 1. Oh, setelah gimana ya? Salah. Di sini berarti lebih 60. Ini setengah jam. Untuk fungsi sepertinya saya lupa. Kemudian as tadi diminta untuk format jam. Fungsi sepertinya buat ini aja, apakah bisa? Aku apakah bisa? Bisa. Oh, di sini kurang ini ya. Coba kita go. Oh, di sini bisa. Oke, di sini menampilkan setengah jam karena pada modul kemarin untuk total waktunya hanya kita buat 30 menit saja, tidak boleh lebih. Jadi di sini menampilkan setengah jam. Oke, lanjut.
Poin 7 untuk menampilkan A jam sekarang. Oke, di sini kita diminta menampilkan jam sekarang. Untuk jam sekarang di sini kita menggunakan current time. Guys, jam sekarang. Saya buat di sini jam sekarang sesuai dengan yang sesuai dengan di sini soalnya jam sekarang. Dan kita go. Oke, di sini jam sekarang, di sini menampilkan jam 11 lebih 7 menit 30 detik. Dan kita lanjut ke selanjutnya, diminta yang B jam sekarang min 12.12. Oh, di sini kita diminta menampilkan selisihnya. Dan kita select. Di sini kita gunakan tab div sesuai dengan modul. Kemudian kita current time. Sini current time. Setelah itu kita menampilkan tadi 12 normal. Oke, di sini kita buat, di sini saya membuat selisih jam. Oke, kita go. Oke, di sini selisih jamnya yaitu 10 lebih 56 menit. Karena tadi jam 23 atau jam 11 lebih 7. Jadi dikurangi 12 lebih 12. Berarti ya benar. 7 ditambah ini kan 7 12 tambah 56 66 ditambah 6. Oh, bukan. 6 ditambah 2 berarti 8. Oke, benar. Setelah itu kita diminta menampilkan tanggal sekarang minus 20 bulan 1 2020 dan menampilkan selisihnya lagi. Kemudian kita gunakan fungsi shift lagi karena di sini kita menggunakan di sini saya menggunakan dative dan current date. Artinya current date itu tanggal sekarang minus 20/01/2020. Kita tutup as selisih tanggal. Oke. Kenapa kosong ya? Oh, kebalik ternyata. 2020. Oh iya. Harusnya fungsinya dari tahun, bulan, tanggal. Saya masukkannya kebalik. Oke, di sini selisih tanggalnya 1584 hari. Oke, kemudian yang terakhir, tahun sekarang dikurangi tahun lahirmu, berarti tahun lahir saya. Selisih. Kemudian kita masuk ke SQL-nya lagi. Kemudian kita select lagi. Di sini menggunakan year karena tahun. Kemudian kita menggunakan current date karena diminta tahun sekarang. Ini kita harus minus 2004. Di sini saya lahir 2004 sebagai selisih tahun. Selisih tahun. Oke. Tangguh. Oke, di sini selisih tahunnya 2024 dikurangi 2004 yaitu 20. Ini atau saya berumur 20 tahun. Oke.
selesai. Sekian penugasan modul 6 sistem basis data yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.